Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah Sinta Eka Wulandari, kelas 2B Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi filsafat pendidikan yang dibimbing oleh dosen Taqwa Nur Ibad. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Poin selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Menurut Dr. Handes Ahmad Mairimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Poin selanjutnya yaitu dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam, yaitu sejak dilahirkan, umat manusia telah diwarisi intuisi beragama dan intuisi serba ingin tahu. Dalam perkembangannya, kedua intuisi ini kadang menimbulkan benturan-benturan antara pikiran dan perasaan yang menimbulkan adanya pertentangan batin. Dengan filsafat ini, dalam pendidikan Islam sangat membantu untuk dijadikan sebagai suatu ilmu yang dapat dijadikan pedoman untuk menuntun jalan pemikiran manusia untuk menghadapi berbagai problema dalam pendidikan Islam. Poin selanjutnya yakni ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dalam buku Modern Philosophies of Education, Johann S. Brubaker mengemukakan bahwa pendidikan sebagai proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Pendidikan juga merupakan perkembangan terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual, dan jasmani atau fisik, oleh dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakat yang diharapkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut untuk tujuan akhir. Adapun masalah-masalah dalam lingkup filsafat pendidikan Islam adalah metafisika, epistemologi, dan etika. Adapun bab selanjutnya menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Di sini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas filsafat mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Di antaranya adalah kira-kira 1200 sampai 1000 Masehi. Dalam bab ini terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan filsafat pendidikan. Di antaranya yaitu filsafat pendidikan menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara. Pendidikan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk penampilan kesanggupan diri pribadinya. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan dan perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur nafsu-nafsu. Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik itu mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi adalah hidup spekulatif. Adapun bab selanjutnya yaitu membahas tentang hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Di sini terdapat beberapa poin.
Poin yang pertama, yaitu filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Poin selanjutnya, yaitu filsafat berarti berpikir mendalam oleh manusia. Manusia mampu berfilsafat di bidang yang ia kuasai. Salah satu kajian filsafat adalah filsafat pendidikan. Adapun bab selanjutnya, yaitu menjelaskan aliran filsafat pendidikan, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Adapun tokoh-tokoh filsafat progresivisme yaitu William James dan John Dewey. Karakteristik progresivisme yaitu ciri-ciri utama aliran progresivisme yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang tertentu. Pendidikan menurut progresivisme menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif atau ke arah kemajuan dari keadaan sekarang. Bab selanjutnya yaitu menjelaskan aliran filsafat pendidikan atau esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Adapun tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Landasan epistemologis esensialisme. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan yang hendaknya bersifat ideal dan spiritual, yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan semacam itu tidak semata-mata terkait kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Landasan aksiologis esensialisme. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Adapun bab selanjutnya yaitu menjelaskan aliran filsafat pendidikan perennialisme. Apa sih yang dimaksud perennialisme? Nah, mari kita simak. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Adapun ciri-ciri perennialisme, yaitu nilai tak bersifat berubah dan universal. Perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh perennialisme. Sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abad. Adapun tokoh-tokoh perennialisme yaitu Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Adapun Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan antara dunia luar atau akal budi yang kemudian menjadi pengetahuan. Adapun bab selanjutnya menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Pengertian rekonstruksionisme pendidikan merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Adapun tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme yaitu George Kant, Caroline Path, dan John Hendrik serta Muhammad Iqbal. Adapun tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, serta mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan
kurang lebihnya